Tentu saat ini sudah berjalan 1 dekade ya, 10 tahun, dan kami merasa bahwa ini Gajian Akademi sudah menjadi lembaga yang sangat banyak dipercaya untuk bisa membawakan materi-materi di luar HR saja begitu ya. Jadi sekarang ya kami didefinisikan sebagai salah satu lembaga atau provider training untuk uh, scale up di skill dan kompetensi bisnis. Dan saya berani jamin gitu ya, konsisten 10 tahun ini kita selalu menerapkan bahwa training itu hanya 30-40% teori, sisanya adalah praktikal. Jadi bukan cuma belajar, oh frameworknya begini ya gitu, enggak. Tapi apa real case study-nya, kasusnya apa. Jadi kita punya program kelas reguler, bentuknya ada yang webinar, kemudian online-nya ya. Kemudian kita juga adakan workshop yang offline. Kemudian kita juga punya e-book, ada di sosial media kita, di Instagram Gajian Akademi. Itu paket yang terjangkau lah gitu ya, belajar terjangkau. Jadi teman-teman peserta Gajian Akademi itu bisa beli start from bahkan dari 10 ribuan gitu ya. Wow. Jadi murah banget. Jadi ada itu, kemudian kita juga punya program corporate training atau in-house training bagi teman-teman yang di perusahaan butuh training secara private gitu dan disesuaikan materinya. Dan terakhir kita juga punya beberapa program sertifikasi. Praktek-praktek yang sudah biasa peserta jalani nih rasanya tuh diaudit satu-satu, udah benar belum nih, udah benar belum, dan juga diberikan solusinya. Jadi teman-teman ngerasa kayak wah ini beda sih gitu. Teman-teman ngerasa CHCP itu sangat komprehensif karena tidak hanya melihat POV-nya dari sudut pandang human capital-nya aja, tapi juga dari POV bisnis. Jadi di dalam CHCP selain belajar terkait human capital, kita juga diberi pembekalan terkait business acumen. Jadi pemahamannya itu ya komprehensif. HR yang merasa disrupsi AI itu cukup mengubah pola dan sudut pandang di administratif HR. Dan ini sebenarnya kita nggak bisa bilang disrupsi teknologi itu sebagai hal yang buruk terus ya. Artinya kita juga harus adaptasi, dan kita makanya di CHCP pun coba untuk adaptasi beberapa modul materi itu tuh sudah kita sesuaikan, ada penambahan materi-materi yang mengarah ke arah penggunaan AI dan juga teknologi lainnya untuk membantu operasional. Hampir dari teman-teman peserta FGD itu hampir semuanya menerapkan semua anggota tim menjadi tim sales, harus memiliki kemampuan sales. Jadi makanya kita bentuk program CSGP ini, selain public class, kita juga akan tawarkan yang corporate-nya. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan yang mulai shifting bahwa menuntut semua timnya setidaknya memiliki basic skill sales. Nah kita bisa bopong si CSGP langsung ke perusahaannya. Mereka sering ikut webinar, tapi masih merasa belum ada validasi nyata. Itu ya, baik itu dari atasannya mungkin atau dari manajemen. Akhirnya mereka mencoba investasi di sertifikasi dengan mendapatkan gelar non-akademik dan pastinya ya ilmu yang lebih banyak. Dan alhamdulillah saya bisa bilang hampir 90% setelah ikut sertifikasi, baik itu yang CHCP gitu ya ataupun yang lainnya, alhamdulillah mereka ada perbaikan karir. Halo sahabat Gajian, bertemu kembali dan selamat datang di podcast Gajian. Hari ini bersama dengan aku, Alia, kita akan ngobrol beberapa menit ke depan. Nah, di episode hari ini kita akan membahas terkait dengan karir nih topiknya ya. Karir yang biasanya gitu ya ditemui oleh beberapa karyawan yang mungkin merasa stuck gitu ya di karirnya, padahal sudah berusaha banyak, loadnya juga banyak, tapi rasanya masih ada yang belum tervalidasi mungkin ya dari kompetensi yang dimiliki. Nah, biasanya itu ditunjukkan atau kekurangannya tervalidasi oleh belum adanya sertifikasi
yang melambangkan keahliannya nih terkait dengan karirnya. Nah, karena itu hari ini Gajian mengundang Gajian Academy selaku program platform sertifikasi dan juga pengembangan karir yang dimana sudah bersama saya juga di sini Kak Fauzi selaku PIC-nya. Selamat siang Kak Fauzi. Selamat siang, terima kasih. Halo sahabat Sama-sama. kajian. Baik, Kak Fauzi bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, sebenarnya kami juga terima kasih banyak Kak Fauzi sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di siang hari ini di podcast Gajian. Nah, mungkin untuk membuka obrolan kita hari ini Kak Fauzi, karena mungkin dari beberapa sahabat Gajian juga belum banyak yang mengetahui apa itu Gajian Academy, mungkin boleh diceritakan dulu Kak Fauzi. Kira-kira apa sih Gajian Academy itu? Oke, jadi Gajian Academy itu sebenarnya awalnya kita bangun untuk menjadi platform pembelajaran khusus untuk HR saja tadinya di tahun 2016. Tapi semakin ke sini kami melihat kebutuhan pelatihan, sertifikasi ataupun training itu meluas ya. Jadi bisa dibilang saat ini jika didefinisikan Gajian Academy itu platform pembelajaran atau pelatihan, lembaga pelatihan yang menyasar para peserta yang ingin scale up secara kompetensi dan skill di bagian area bisnis, sales, finance, dan juga HR. Jadi ya kami tentu saat ini sudah berjalan 1 dekade ya, 10 tahun, dan kami merasa bahwa ini Gajian Academy sudah menjadi lembaga yang sangat banyak dipercaya untuk bisa membawakan materi-materi di luar HR saja begitu ya. Jadi sekarang ya kami didefinisikan sebagai salah satu lembaga atau provider training untuk scale up di skill dan kompetensi bisnis. Oke, berarti tadi kalau mendengar dari Kak Fauzi sudah ada kurang lebih 1 dekade ya Kak? 1 dekade dari Luar 2016, biasa. sekarang kan udah 2026 Oh, ya. tepat 1 dekade berarti. Betul. Nah, berarti karena sudah cukup lama, lumayan lama nih Kak Fauzi. Kira-kira berarti kalau dari yang Kak Fauzi ketahui sendiri ya, biasanya tantangan apa sih yang mungkin sering muncul dari mungkin curhatan peserta gitu ya ketika kelas terkait dengan karir mereka? Wah, kita buka-bukaan nih berarti. Silakan Ya, Kak. jadi kalau peserta, kita punya peserta beragam. Jadi dari yang levelnya junior, menengah, sampai senior pun ada. Jadi kalau ditanya curhatannya apa, banyak sebenarnya. Cuma yang paling common keluar adalah mereka ngerasa kerja lama tapi kayak nggak berkembang. Ngerasa kok aku cuma ngerjain itu-itu aja ya, nggak dikasih kepercayaan lebih. Jadi karirnya tuh mentok artinya kalau misalnya let's say dia bagian rekrutmen, sebagai rekruter dia stuck bertahan di posisi itu 3-5 tahun dan dia nggak merasa ada perubahan karir nyata gitu ya selama bekerja lama. Jadi akhirnya mereka datang, mereka curhat lah. Jadi ya kita coba provide kebutuhannya bahwa untuk bisa naik posisi atau karirnya lanjut lebih baik ya memang dibutuhkan kompetensi lebih, dan salah satu caranya adalah dengan belajar atau ikut training gitu. Berarti memang rata-rata peserta yang hadir itu diantaranya merasa stuck dengan karirnya gitu ya Kak, dan mungkin ada peserta yang mengalami kendala juga mungkin ya di profesinya saat ini. Nah, tadi kalau mendengar dari Kak Fauzi kan Gajian Academy sendiri itu dimulai khusus untuk HR ya awalnya. Betul. Kemudian sekarang merambah ke profesi lain, ada sales dan finance. Nah, kira-kira mungkin untuk gambarannya nih Kak, dari ketiga profesi yang berbeda itu apakah ada mungkin tantangan yang sama gitu atau masih tetap berbeda nih tantangannya kalau dari mereka? Kalau tantangannya sebenarnya secara umum sama, baik praktisi HR maupun praktisi sales ataupun finance, sebenarnya sama. Cuma memang belakangan ini di tahun 2026 sebenarnya ini dirasakan semenjak pandemi ya, apalagi after pandemi ya, zaman new normal itulah disebutnya. Jadi semua perusahaan yang mungkin sudah struggling semenjak pandemi itu mulai mengubah atau melihat
bahwa semua anggota tim di perusahaannya harus bisa menjadi sales. Meskipun dia hanya seorang HR atau bahkan dia orang IT, tapi dia harus jadi orang sales. Nah, ini yang jadi gap knowledge, gap skill, di mana pemilik bisnis itu maunya bisnisnya itu walaupun struggling, tapi tetap bisa berkembang tanpa harus menambah tim sales. Akhirnya mereka melihat bahwa harusnya semua anggota tim atau bagian dari organisasi ini tuh harus bisa jadi sales. Nah, yang jadi masalah adalah nggak ada skillnya buat orang yang non sales. Nah, maka dari itu banyak yang datang ke Gajian Academy itu ikut mau belajar training sales, tapi latar belakangnya random banget gitu loh. Jadi ada yang bagian tadinya dia orang finance, bahkan ini finance leadernya mengarahkan tim salesnya langsung bahkan. Jadi serandom itu ya. Jadi masalahnya kalau yang tadi kalau secara umum karir, tapi untuk masalah di sales ini banyakannya masalah gap knowledge. Jadi ya nggak bisa dipungkiri bahwa zaman sekarang indis ekonomi, kalau kata anak-anak zaman sekarang ya, indis ekonomi dengan kondisi ekonomi yang lagi nggak oke, semua bagian atau anggota dari sebuah organisasi itu harus support untuk generate revenue gitu ya. Jadi melalui sales akhirnya ya ini berkah juga buat Gajian Academy ya sebenarnya, karena kita juga mengadakan kelas-kelas seputar sales gitu. Wow, berarti kalau saya coba dengar ini berarti tuntutannya dari dua sisi ya, Mas ya. Ada yang dari perusahaan juga dituntut untuk selalu ada revenue, di sisi karyawan juga dituntut untuk bisa mungkin menjadi seseorang yang di luar jobnya mereka sendiri gitu ya, Mas ya. Nah, kalau gitu mungkin ketika mereka hadir ke program pelatihan seperti Gajian Academy gitu, itu kira-kira kalau dari Kak Fauzi itu seberapa besar sih validasi buat mereka, mungkin dari pengetahuan yang mereka dapat? Apakah kira-kira mereka bisa langsung aplikasikan impact-nya dan seperti apa ke organisasinya? Jadi ya ini juga yang kalau ini saya harus ngobrol atau harus bahas secara gambaran besar ya kondisi training. Saya alhamdulillah gitu ya dikasih Allah kesempatan untuk belajar dan melakukan riset terkait tren pelatihan di Indonesia gimana. Zaman mungkin saya bisa bilang sekitar 2010-an, itu tuh training tuh harganya mahal, isinya teori, gitu ya. Kemudian tren bergeser. Sekarang karena udah kayak menjamur ya pelatihan, semua orang banyak yang bisa ngomong gitu ya. Akhirnya harganya turun. Tapi masih konsepnya sama. Ini bagi-bagi teori ataupun baca-baca slide. Makin ke sini saya lihat ada perbaikan dan mulai tuh harganya masih murah, tapi pelatihannya tidak hanya sekedar teori. Nah, Gajian Academy sendiri itu saya bisa bilang dari awal karena kami sebenarnya berangkat dari curhatan sebenarnya. Jadi Gajian Academy itu dibangun tuh dulu kami merasa teman-teman HR yang berada di UMKM mau ikut training mahal. Ketika pun ikut training, isinya materi doang, bingung implementasinya gimana. Nah, jadi dari curhatan itulah kami bentuk wadah edukasi bernama Gajian Academy ini. Dan kami konsisten, dan saya berani jamin gitu ya, konsisten 10 tahun ini, kita selalu menerapkan bahwa training itu hanya 30-40% teori, sisanya adalah praktikal. Jadi bukan cuma belajar, frameworknya begini ya gitu, enggak. Tapi apa real case study-nya, kasusnya apa, contohnya apa, dan makanya kita kalau di Gajian Academy, ya mohon maaf mungkin kalau ada peserta Gajian Academy sering nonton, kita suka ngaret gitu ya, karena memang kita coba pahami dan layani gitu ya pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan real case gitu ya. Nah, jadi kami pengen semua orang yang pulang selesai ikut Gajian Academy itu sudah tahu apa next yang dilakukan. Bukan, jadi caranya gimana ya. Justru caranya gimana itu kan belajar di Gajian Academy gitu. Jadi, ya gitu deh.
Berarti ini menarik ya. Berarti Gajan Academy itu targetingnya awalnya ke UMKM malah ya, Kak UMKM, Fauzi ya. UMKM. Karena memang biasanya mungkin di UMKM itu lebih banyak keterbatasannya gitu ya, Kak Betul, Fauzi. secara budget, kemudian secara ya kemampuan dari sisi finansial lah. Dan mungkin kalau misal tadi dikaitkan ke tuntutan bisnis, malah mereka juga yang mungkin selain itu terbatas di manpowernya juga gitu Betul, ya Mas. Jadi betul. harus gimana mereka bisa kelola manpower yang ada. Nah berarti kalau misalnya dari Kak Fauzi tadi sampaikan di Gajan Academy sendiri itu sudah diatur sedemikian rupa gitu ya untuk mungkin program-programnya supaya mereka nggak hanya paham teori tapi juga ke praktik. Nah berarti mungkin boleh diceritain nih Mas Fauzi, kira-kira di Gajan Academy itu memang apa aja sih programnya? Ya, sekarang program kita cukup banyak, alhamdulillah. Jadi kita punya program kelas reguler, bentuknya ada yang webinar, kemudian online-nya ya. Kemudian kita juga adakan workshop yang offline. Kemudian kita juga punya e-book, ada di sosial media kita, di Instagram Gajian Academy. Itu paket yang terjangkau lah gitu ya, belajar terjangkau. Jadi teman-teman peserta Gajian Academy itu bisa beli start from bahkan dari 10 ribuan gitu ya. Wow. Jadi murah banget. Jadi ada itu, kemudian kita juga punya program corporate training atau in-house training bagi teman-teman yang di perusahaan butuh training secara private gitu dan disesuaikan materinya. Dan terakhir kita juga punya beberapa program sertifikasi. Ada sertifikasi HR, itu ada 2, namanya pertama CHCP, itu Certified Human Capital Professional. Kemudian ada juga CPO atau CPO gitu ya, itu kepanjangannya adalah Chartered People Officer. Jadi CHCP untuk yang audiens yang levelnya menengah ke senior, kemudian CPO ini untuk yang levelnya mungkin ya dari teman-teman yang fresh graduate, kemudian yang junior ataupun yang udah mengarah ke menengah. Kemudian yang terakhir kita juga punya ini sales, namanya CSGP, Certified Sales Growth Professional. Jadi ini targetingnya kita teman-teman yang masih levelnya fresh graduate ataupun junior sampai ke menengah yang tertarik untuk belajar sales dan memiliki sertifikasi sales. Nah itu kita wadahi di CSGP. Wow, sangat lengkap ya Mas ya. Berarti sebetulnya kalau saya dengar tadi memang selain dari teori yang diberikan, praktiknya ternyata dikelompokkan juga ke beberapa program Betul, sesuai kebutuhan dari peserta ya Mas ya. betul, betul, betul. Tadi kalau saya dengar ada beberapa program sertifikasi yang dimana kalau kita bahas di topik hari ini salah satunya memang sertifikasi itu kan bentuk validasi yang dibutuhkan gitu ya Mas ya Betul. untuk menandai seberapa jauh sih kompetensi yang dimiliki dari seorang karyawan. Nah tadi kalau misalnya disampaikan ada CHCP yang dimana salah satu sertifikasi yang dikhususkan untuk HR level menengah ya Mas ya. Nah itu seperti apa sih kurang lebih detailnya? Jadi CHCP ini salah satu program unggulan lah ya, program unggulan yang ada di Gajian Academy, di mana ini sudah berjalan kalau hingga saat ini kita lakukan take itu sudah berjalan menuju ke batch yang ke-8. Kita punya alumni cukup banyak, sudah lebih, kalau saya tidak salah hitung sudah 200 sampai 300 alumni, Wow. dan cakupannya juga sudah lebih dari, kalau tidak salah 24 provinsi di seluruh Indonesia, dan ada beberapa juga yang klien internasional. Nah, jadi program ini itu bekerja sama dengan Pungki Purnadi Associates, salah satu mentor HR, guru HR ternama lah ya, dengan pengalaman yang udah gila banget deh gitu ya. Udah berapa negara gitu ya, kalau nggak salah 20 negara gitu ya beliau itu. Nah, jadi beliau bekerja sama dengan Gajian Academy, kita membuat program CHCP, dan ini betul tadi seperti tadi Mbak Alia udah bilang, itu levelnya menengah. Gitu ya. Kenapa menengah? Karena kita sudah tidak lagi bicara dasar saja, tapi kita sudah belajar terkait strategi. Jadi tidak hanya operasional, administratif HR, tapi kita sudah belajar juga tentang strategic HR gitu ya, di pengelolaan human resources atau human capitalnya begitu. Jadi
Ini sertifikasinya resmi dikeluarkan oleh Gajian Academy dan Pungki Punado Associates. Kemudian isinya ada kurang lebih 28 modul. Jadi acuannya kalau misalnya teman-teman peserta ada yang tahu BNSP, nah kami acuannya tidak hanya BNSP, tapi kita juga mengacu ke tren pengelolaan human capital secara global internasional. Oh oke, berarti kalau di CHCP ini mungkin kombinasi masuknya ya Mas ya. Jadi kurikulum nasional tadi BNSP tapi dikombinasikan dengan global gitu ya. Betul. Nah, tadi kalau saya dengar juga karena ada salah satu kerjasama dengan Pak Pungki ya, Pungki Punado Associates. Apakah berarti Mas Fauzi pernah dapat mungkin review-reviewnya gitu dari peserta total tadi kurang lebih 300 peserta dari 24 provinsi di Indonesia? Mungkin seperti apa Mas, boleh diceritakan? Ya, kalau teman-teman alumni tuh sering bilang bahwa beda, katanya cuma itu beda. Saya coba gali lagi apa sih yang bikin beda gitu ya dari teman-teman alumni. Jadi teman-teman alumni banyak yang bilang ngerasa bahwa belajar CHCP di Gajian Academy itu kita seperti di refresh otaknya tuh, di refresh, ataupun misalnya istilahnya kalau orang Islam tuh kayak diruqyah misalnya gitu ya. Jadi praktek-praktek yang sudah biasa peserta jalani nih rasanya tuh diaudit satu-satu, udah benar belum nih, udah benar belum, dan juga diberikan solusinya. Jadi teman-teman ngerasa kayak wah ini beda sih gitu. Jadi mereka feel-nya kerasanya kayak ya gue tahu kok kayak gitu caranya, tapi tuh nggak ada yang ngingetin. Nah di CHCP mereka tuh di refresh, di tadi ya di ruqyah ulang gitu ya. Jadi mereka tuh tahu oh ini harus balik lagi ke jalannya gitu loh. Jadi teman-teman merasa seperti itu. Kemudian dari sisi materi, teman-teman ngerasa CHCP itu sangat komprehensif karena tidak hanya melihat POV-nya dari sudut pandang human capitalnya aja, tapi juga dari POV bisnis. Jadi di dalam CHCP selain belajar terkait human capital, kita juga diberi pembekalan terkait business acumen. Jadi pemahamannya itu ya komprehensif gitu ya, kompleks. Berarti kalau misalnya tadi kita bicara tentang ruqyah tadi gitu ya, apakah itu berkaitan dengan 28 modul tadi? Apa mungkin karena modul terlalu lengkap atau mungkin flow-nya yang seperti apa akhirnya peserta merasa diruqyah gitu atau gimana Mas? Jadi di dalam CHCP itu kita ada 5 pilar besar ya. 5 pilar besar ya, kalau dihitung sesinya ada 28, tapi secara pilar ada 5 pilar besar. Jadi ini tuh dari organization development, kemudian kita juga bahas terkait people development-nya, kemudian kita bahas juga terkait remunerasi, kemudian kita bahas juga talent-nya, talent management-nya, dan terakhir itu di blok industrial relation. Jadi kita belajar terkait hubungan industrial antara hubungan kerja, pekerja, dan pemberi kerja. Seperti itu. Oh, berarti mungkin karena level yang menengah berarti rata-rata sudah berpengalaman beberapa tahun lebih gitu ya Mas. Jadi ketika ikut CHCP mungkin ketika masuk ke bagian-bagian materi yang baru mereka refresh, artinya mungkin itu ya. Akhirnya mereka ingatannya mungkin muncul kembali gitu ya. Luar biasa. Nah, berarti kalau misalnya kalau menurut Mas Fauzi nih, dari peserta CHCP itu apakah semuanya memang sudah profesional semua atau dari beberapa juga mungkin ada yang men-challenge dirinya nih, mungkin baru mau masuk ke HR atau apa dan berani untuk ikut CHCP? Ya, jadi seperti yang tadi saya bilang, sebenarnya CHCP itu kan targetnya untuk mempraktisi yang level menengah ke senior ya. Nyatanya di lapangan banyak banget yang men-challenge dirinya dan kami tetap terima gitu ya, karena ya kita nggak boleh menghalangi orang untuk belajar gitu ya. Jadi ya kita coba terima dan coba kita lihat gitu apakah dia bisa catch up dengan materi, dan alhamdulillah bisa catch up walaupun mereka bilang butuh banyak nanya gitu, dan itu nggak masalah karena kita selalu layani ya
pertanyaan-pertanyaan dan diskusi, dan alhamdulillah mereka bisa catch up. Dan saya maaf, eh, ada 2 orang alumni kami yang berasal dari fresh graduate setelah ikut CACP, alhamdulillah mungkin rezekinya ya, dia dapat kerja gitu ya. Jadi dapat kerja dan berkarir di bidang HR gitu loh. Jadi saya cukup bangga dan senang gitu mendengarnya gitu ya. Jadi sebenarnya buat teman-teman kalau yang mau mencoba men-challenge dirinya, asalkan tidak malu bertanya, kemudian rajin dan semangat, insya Allah sih bisa. Wow, berarti memang tadi langsung dibuktikan ya adanya salah satu sertifikasi CACP ini tentu jadi validasi mereka ya. Kalau misalnya mereka yang mungkin baru mau terjun saja sudah langsung tervalidasi oleh sertifikasi ini. Nah, kalau dari Kak Fauzi atau Mas Fauzi sendiri saya jadi bingung ya, Kak atau Mas, kayak lebih seneng Mas aja ya, Mas Fauzi ya. Nah, kalau dari Mas Fauzi sendiri dari kurang lebih 8 batch tadi kalau saya tidak salah dengar ya. Kira-kira apakah ada nih Mas insight dari peserta atau temuan nih sebagai fasilitator ya penyelenggara Gajahan Academy, temuan baru yang harus diangkat nih di CACP batch berikutnya, atau yang ada masalah-masalah baru nih yang baru kita dengar gitu ya di sektor HR itu sendiri? Ya kalau ini sebenarnya nggak baru ya, sebenarnya sudah muncul dari mungkin 2024 akhir atau 2025 awal, bahwa banyak HR yang merasa disrupsi AI itu cukup mengubah pola dan sudut pandang di administratif HR. Dan ini sebenarnya kita nggak bisa bilang disrupsi teknologi itu sebagai hal yang buruk terus ya. Artinya kita juga harus adaptasi, dan kita makanya di CHCP pun coba untuk adaptasi beberapa modul materi itu tuh sudah kita sesuaikan, ada penambahan materi-materi yang mengarah ke arah penggunaan AI dan juga teknologi lainnya untuk membantu operasional. Jadi itu yang kita temukan, karena pertanyaan-pertanyaan terkait soal itu udah mulai banyak ya. Dengan paling sering sih kita temukan bahwa teman-teman peserta bilang kita tim sekarang cuma 3 orang Pak, kita cuma 2 orang Pak gitu ya. Jadi tools apa nih yang bisa kita pakai untuk mengelola SDM, saya pengennya tetap strategik tapi urusan operasionalnya beres kayak gitu-gitu. Nah, jadi kita coba kasih beberapa solusi lah di dalam modul training CHCP. Wow, berarti AI ini kan baru berkembang di beberapa tahun belakangan ya Mas ya, dan ternyata memang itu sudah memberikan disrupsi yang cukup besar berarti ke ranah HR ya Mas ya. Nah, tadi kalau misalnya dengar-dengar Mas Fauzi tadi, selain dari CHCP sendiri yang sudah besar malang buana ya, bertemu dengan berbagai peserta-peserta, membantu mereka juga. Nah, bagaimana dengan CPO Mas? Karena kan tadi sama ya arahnya ke arah HR juga. Nah, kira-kira apa bedanya dan apa mungkin dampaknya gitu ya ke peserta? Jadi kalau program CPO ini mungkin bedanya, pertama modulnya tidak seberat yang ada di CHCP. Kurang lebih modulnya tuh 6-8 saja. Kemudian CPO ini juga dilaksanakan waktunya lebih singkat, makanya lebih cocok buat teman-teman yang baru mulai juga, supaya mereka nggak overwhelm gitu ya. Kalau misalnya ikut langsung CHCP, kadang-kadang yang agak gentar gitu semangatnya, kadang udah baru ikut 12 sesi atau 14 sesi udah mulai kelengar-kelengar. Nah, tapi kalau di CPO kita sudah sesuaikan, tetap pemahamannya komprehensif kita berikan, tapi kita sesuaikan waktunya lebih pendek, lebih rapat, dan juga bedanya di CPO ini kita coba bundling, kita berikan mereka sertifikasi ganda. Jadi selain ada sertifikat resmi dari Gajahan Academy dan gelar non-akademik CPO, kita berikan juga mereka sertifikat Garuda istilahnya gitu ya, sertifikat resmi dari BNSP SKKNI. Gitu. Berarti di sini terlihat bedanya ya Mas. Kalau misalnya CHCP kan tadi kombinasi kurikulumnya itu nasional dan global, tapi kalau CPO itu memang menyediakan dan menyelaraskan dengan salah satu sertifikasi nasional ya, BNSP. Nah, berarti kalau misalnya CPO ini kenapa kira-kira jadi prioritas Mas sekarang ini? Pertama, lapangan kerja sulit. Itu ya. Jadi
otomatis para perusahaan itu ketika pun membuka lowongan, mereka pasti akan lebih strict ya untuk melihat kompetensi dan skill. Nah, salah satu hal yang bisa memvalidasi kompetensi maupun skillnya tentu dengan adanya sertifikat. Nah, jadi karena sekarang saya dengar ada peraturan juga dari negara kalau tidak salah ya, bahwa untuk menjadi praktisi HR itu juga diperlukan sertifikat resmi dari negara, SKKNI dari BNSP. Nah, jadi kita coba fasilitasi itu. Jadi kita buat materi yang mengacu ke standar nasional, kemudian kita tambahkan kelas bonus kurang lebih 6-8 modul itu dari CPO yang sudah mengikuti tren digital zaman sekarang kayak gitu. Jadi itu sebenarnya sama ya seperti CHCP, cuma bedanya kita coba lebih kebumikan lah gitu ya, supaya teman-teman yang levelnya junior ini bisa memahami lebih cepat, tapi tidak kehilangan benefit yang besar. Jadi mereka tetap punya gelar non-akademik CPO dan juga sertifikat yang resmi diakui oleh negara. Nah, Mas Fauzi tadi kan sudah disampaikan sertifikasinya ada CHCP, ada CPO juga. Nah, tadi juga di awal sempat disampaikan juga nih terkait dengan CSGP. Nah, itu apa sih, Mas Fauzi? Mungkin boleh jelasin juga secara detailnya gitu. Ya, jadi CSGP ini program baru ya, program baru di Gajian Academy, Certified Sales Growth Professional. Jadi dari namanya juga udah ketahuan ya, ini tuh untuk sales. Jadi, dan juga kalau dari nama sertifikasinya pun ada sales growth. Jadi kita nggak pengen memberikan hanya training untuk ya aktivitas sales normal standar aja gitu, tapi kita pengen juga menanamkan mindset growth di dalam teman-teman yang belajar di CSGP. Jadi ini tuh training sales levelnya untuk teman-teman yang dari junior, menengah, sampai kalau misalnya senior mau ikut pun boleh, karena kita juga akan di dalam modulnya ini ada kurang lebih 6-8 modul, dari mulai administratif sampai manajemen timnya. Ada manajemen salesnya juga, jadi cukup komprehensif. Dan ini sama kita bundling juga seperti CPO tadi, kita banding juga dengan sertifikasi dari negara, dari BNSP. Jadi untuk materinya kita kombinasikan juga antara modul yang diberikan oleh negara, panduan modul yang dari negara, kita tambahkan lagi 6-8 modul sales training yang mengikuti ya pola zaman sekarang lah. Oke, berarti memang ini khusus untuk tim sales ya, Mas ya. Tapi Betul. ternyata tidak menutup di levelnya ya, untuk yang beginner bisa, profesional juga bisa. Nah, mungkin pertanyaan yang sama nih Mas, untuk CSGP sama dengan CPO. Kira-kira apa prioritasnya dan kenapa itu diangkat atau menjadi program baru di Gajian Academy untuk sales sendiri? Ya, ini kenapa jadi prioritas juga karena tadi saya sempat singgung ya di awal. Jadi karena ya indeks ekonomi perusahaan cukup struggling gitu ya. Jadi menuntut bahwa setiap anggota organisasi itu harus bisa menjadi sales untuk tempat dia bekerja. Jadi kami membuka pelatihan ini juga tidak hanya untuk publik, kita juga buka untuk corporate. Jadi buat teman-teman perusahaan, karena saya dulu banyak dengar dan kemarin tempo hari saya sempat lakukan FGD, dan di FGD banyak yang bilang bahwa hampir dari teman-teman peserta FGD itu hampir semuanya menerapkan semua anggota tim menjadi tim sales, harus memiliki kemampuan sales. Jadi makanya kita bentuk program CSGP ini. Selain public class, kita juga akan tawarkan yang corporate-nya. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan yang mulai shifting bahwa menuntut semua timnya setidaknya memiliki basic skill sales. Nah, kita bisa bopong si CSGP langsung ke perusahaannya. Dan ini untuk di Indonesia, bahkan saya lihat di beberapa negara di Southeast Asia juga sama trennya, bahwa yang menjadi sales itu nggak hanya tim sales
atau yang namanya sekarang kerennya mungkin tim business development atau account officer gitu ya, tapi bahkan semua anggota timnya. Jadi itu makanya menjadi prioritas kita naikkan program ini. Wow, berarti memang apa namanya ya, ibaratnya mungkin apa yang menjadi gambaran tim dari Gajan Academy itu dijawab ketika FGD dan langsung dijawab oleh industri ya Mas ya, Betul, betul, bahwa betul. memang kebutuhan itu nyata dan langsung diimplementasikan melalui CSGP ini. Nah, berarti kalau misalnya tadi mendengar dari Mas Fauzi juga bahwa rencananya dari Gajan Academy menyelenggarakan dalam beberapa format gitu ya Ya, Mas ya. Ada yang format publik, ada yang corporate juga. Nah, kalau misalnya terkait dengan format itu mungkin seperti apa Mas? Saya juga agak penasaran gitu ya. jadi eh, untuk formatnya sebenarnya seluruh kelas di Gajan Academy itu kita buka dua-duanya. Jadi kalau teman-teman misalnya ada yang tertarik untuk bopong program Gajan Academy private gitu ya ke perusahaannya, kita terbuka. Kita terbuka, kita sediakan dan kita pun secara nature-nya juga bebaskan. Misalnya mau online atau mau offline atau hybrid, monggo. Kita sih terima gitu ya. Jadi tapi untuk yang public class secara on default kita laksanakan online kombinasi hybrid. Karena kebetulan Gajan Academy ini pesertanya kan nggak cuma ada di wilayah Jabodetabek ya, juga banyak salah satunya ya di wilayah Jawa Timur, kemudian Bali, Sulawesi, Kalimantan, dan daerah Sumatera Utara. Jadi kita lakukan nature-nya online dan hybrid seperti itu. Berarti memang format yang disajikan di Gajan Academy itu justru malah mengikuti dari karakter pesertanya ya Mas ya. Betul, betul, betul. Kita fleksibel banget. Jadi bahkan kita juga kalau di CHCP lakukan voting kepada para peserta, teman-teman maunya online apa mau ada offline-nya. Kalau ada offline-nya, berarti kita jalankan hybrid gitu ya. Untuk teman-teman Jabodetabek kita ngumpul, belajar offline, sambil teman-teman yang di luar kota tetap ikut secara online gitu. Wow, oke. Nah, tapi mungkin pertanyaan ke Mas Fauzi juga gitu ya, dari berbagai karakter peserta yang berbeda, terus juga dari mungkin keseharian mereka yang berbeda juga secara perusahaan, pekerjaan maupun lokasinya gitu ya. Mungkin karena tadi ada peserta yang dari luar negeri juga, secara waktu juga berbeda gitu kan ya. Nah, kira-kira kalau dari Mas Fauzi sendiri gitu, eh kira-kira dari ketiga program sertifikasi khususnya atau mungkin dari program Gajian Akademi yang lain, itu yang mana yang paling worth untuk diikut oleh peserta kira-kira? Wah, harus memilih. Ini bagaimana memilih anak pertama atau anak kedua atau anak ketiga ya. Ya, sebenarnya sayang semuanya, yang worth it semuanya gitu ya. Cuma kalau menurut saya eh lebih baik ikut yang kelas sertifikasi karena di situ ya modul lengkap ya hulu hilir ya. Kalau kelas satuan kan kadang mut-mutan gitu ya. Hari ini pengen belajar A, harusnya nyambung ke kelas B tapi karena nggak mood atau lagi pengen atau lagi ada kesibukan lain akhirnya skip dan nunggu kelas ini datang lagi kan butuh 1 atau 2 bulan lagi. Jadi saran saya ikut yang kelas sertifikasi. Toh secara waktu sebenarnya kita sudah coba sesuaikan karena ini kan yang ikut kan pesertanya juga pasti teman-teman yang sudah bekerja ya. Jadi kita coba sesuaikan waktunya di jam-jam ya non office hour. Oke, berarti memang program sertifikasi itu mungkin salah satu hal yang harus mulai diperjuangkan ya, Mas ya, Betul, oleh betul, betul, betul. para karyawan baik itu beginner level ataupun professional level gitu ya. Betul, betul. Mungkin bisa saya tambahkan ya, Mm-mm. bedanya juga kalau teman-teman ikut yang reguler ya mereka eh, sistemnya kayak belajar putus ya jadinya ya. Jadi mereka belajar habis itu ya kita susah untuk kejar lagi dan mereka juga mut-mutan gitu ya kadang-kadang mau belajar lagi mau tanya-tanya lagi juga kadang bingung padahal kita sudah sediakan wadahnya di dalam WhatsApp group. Nah, bedanya kalau program sertifikasi itu tuh udah punya grup eksklusif milik batch-nya dikelola oleh mereka juga, mereka jadi bisa saling ngobrol. Itu benefitnya. Kemudian yang kedua, mereka punya sertifikat resmi. Bahkan ada yang banding dari negara gitu kan ya. Dan ada gelar non-akademiknya juga yang untuk menambah kredibilitas mereka. Jadi makanya saya bisa kasih saran better ikut yang sertifikasi. Tapi kalau memang ngerasa
belum bisa komitmen penuh nih gitu ya. Jadi boleh ikut yang kelas reguler, ataupun misalnya belum bisa ikut Zoom-nya tapi mau coba-coba belum berani investasi misalnya gitu ya. Padahal murah juga gitu ya kelas Gajian Academy gitu ya. Tapi mau coba dari yang kelas yang harga yang paling terjangkau, bisa lihat e-booknya kita juga. E-book kita juga itu murah-murah banget, mulai dari 10 ribuan udah bisa, bahkan ada kita bagikan template gitu ya, buku banyak banget template di e-book itu. Jadi kita punya banyak sebenarnya alternatif, tapi kalau ditanya yang paling worth it ya sertifikasi. Oke, berarti kalau gitu ada satu pertanyaan terakhir mungkin Mas dari Boleh. saya. Kalau menurut Mas Fauzi gitu ya, momentum apa untuk para karyawan ataupun profesional gitu akhirnya mereka harus menentukan nih, mengarahkan diri mereka ataukah cukup dengan webinar, dengan kelas-kelas yang mungkin reguler, atau harus melanjutkan ke sertifikasi, dan seberapa penting sih mereka tuh berinvestasi di hal tersebut gitu Mas? Ini bukan asumsi, ini bukan prediksi, tapi ini saya dengar langsung dari teman-teman dan tidak hanya 1-2 orang. Mereka sering ikut webinar, tapi masih merasa belum ada validasi nyata. Itu ya, baik itu dari atasannya mungkin atau dari manajemen. Akhirnya mereka mencoba investasi di sertifikasi dengan mendapatkan gelar non-akademik dan pastinya ya ilmu yang lebih banyak. Dan alhamdulillah saya bisa bilang hampir 90% setelah ikut sertifikasi, baik itu yang CHCP gitu ya, ataupun yang lainnya, alhamdulillah mereka ada perbaikan karir. Gitu. Jadi saya rasa ini ya semua orang tidak ada yang mau stuck di tempat yang sama gitu ya. Jadi buat teman-teman peserta gitu ya, kalau misalnya ngerasa oke, ini saatnya saya step up the game, saya harus naik nih, challenge saya harus naik. Nah, bisa coba upgrade skill dan kompetensinya di program sertifikasi di Gajian Academy, dan teman-teman udah bisa update itu langsung di LinkedIn juga dengan gelar resmi non-akademiknya, dan itu kita juga support juga konten sosial medianya, misalnya butuh ya, misalnya buat dilihat sama teman-teman atau atasan atau manajemen, kita akan support, tinggal minta aja. Nah, insya Allah mudah-mudahan ada perbaikan karir gitu. Luar biasa, berarti bukan hanya disupport secara administratif ya Mas Fauzi, ternyata juga sampai ke kontennya untuk publikasi dari pesertanya ya. Nah, terima kasih banyak Mas Fauzi atas perbincangannya hari ini. Luar biasa, memberikan insight yang sangat wow, cukup brainwash diri saya gitu, malah mau mengembangkan diri dan juga tentunya mendapatkan validasi atas apa yang sudah menjadi pekerjaan dan juga skill saya selama ini yang mungkin bisa juga itu dialami juga oleh para pendengar dari podcast Gajian hari ini ya, yang mungkin merasa sudah bekerja banyak tapi tentu butuh validasi atas kompetensinya. Nah, kalau misalnya tadi dari Gajian Academy sudah ada beberapa program yang bisa langsung dipilih sesuai kebutuhannya, mulai dari HR, sales, dan juga hal yang lainnya. Nanti kalau misalnya dari rekan-rekan juga ingin, langsung bisa menghubungi saja ke Gajian Academy atau cek websitenya ya Mas Fauzi. Baik, mungkin itu saja rekan-rekan untuk episode hari ini terkait dengan karir. Semoga kita bisa bertemu kembali di episode lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih, sahabat Gajian.